Mungkin kalian pernah dengar ya, ada gosip kalau Bitcoin itu sebenarnya sudah dibajak. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas perang saudara yang membentuk mata uang kripto paling terkenal di dunia ini. Dan kita akan coba jawab pertanyaan besar. Apakah visinya dicuri? Atau jangan-jangan malah jadi makin kuat? Jadi, udah bertahun-tahun nih, ada sebuah narasi yang cukup bikin resah, bahwa visi asli Satoshi Nakamoto untuk Bitcoin itu udah hilang. Atau yang lebih parah lagi, sengaja dicuri oleh kekuatan-kekuatan yang kita nggak lihat. Nah, untuk menjawabnya, kita harus masuk ke dalam sebuah cerita yang, wah, isinya ada mata-mata, perang saudara, dan sebuah desain yang jenius tapi juga sekaligus kacau balau. Oke, ayo kita mulai dari teori konspirasinya dulu deh. Narasi ini bilang kalau sejak awal banget ada kekuatan-kekuatan besar yang menyusup dan secara diam-diam mencoba mengarahkan jalan Bitcoin. Kalau kalian lihat lini masa ini, jadi gampang banget kan ngerti kenapa teori konspirasi bisa muncul? Dimulai dari CIA yang tiba-tiba tertarik di tahun 2011, terus sebulan kemudian ada koneksi ke jaringan Jeffrey Epstein, dan puncaknya adalah pendirian Blockstream. Bagi sebagian orang, ini tuh bukan kebetulan, ini adalah sebuah pola yang terencana. Intinya, tuduhannya tuh gini, ada kekuatan-kekuatan besar yang ingin mengubah Bitcoin dari yang tadinya uang digital menjadi sesuatu yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi makin seru dan rumit. Kenapa? Karena yang sebenarnya terjadi itu bukanlah konspirasi diam-diam di ruang rapat. Yang terjadi adalah perang saudara yang terbuka, brutal, dan disaksikan semua orang antara tahun 2015 sampai 2017. Jadi, di pusat konflik ini tuh ada dua filosofi yang benar-benar berlawanan tentang apa sih Bitcoin itu seharusnya. Di satu sisi ada kubu blok besar yang mau Bitcoin jadi uang digital buat transaksi sehari-hari, jadi biayanya harus rendah. Nah, di sisi lain ada kubu blok kecil yang lebih memprioritaskan desentralisasi dan melihat Bitcoin itu lebih kayak emas digital. Jadi, ini poin yang penting banget buat kita pahami. Ini bukan pengambil alihan rahasia. Ini tuh lebih kayak perceraian publik yang berantakan banget, yang sampai membelah jaringan dan melahirkan mata uang saingan, yaitu Bitcoin Cash. Dan dua-duanya sama-sama ngotot kalau mereka lah pewaris sejati visi Bitcoin. Nah, konflik panas ini justru malah membuka sesuatu yang paling fundamental dari cara kerja Bitcoin, yaitu model tata kelolanya yang unik, yang kelihatannya kacau, tapi luar biasa terdesentralisasi. Pertama, kita punya para pengembang atau developer. Anggap aja mereka ini arsiteknya, yang nulis kode dan ngusulin perubahan serta fitur-fitur baru buat jaringan. Kedua, ada para penambang atau miners. Nah, mereka ini kayak penjaga buku kas raksasanya. Mereka punya kekuatan komputasi yang besar untuk memvalidasi transaksi dan mengamankan seluruh jaringan. Dan tentu saja, mereka dibayar untuk pekerjaan itu. Dan pilar ketiga, yang mungkin adalah yang paling penting, Simpul atau Nodes. Ini siapa? Ini adalah ribuan pengguna individu di seluruh dunia yang menjalankan software Bitcoin. Mereka inilah wasitnya. Mereka nggak nulis aturan, nggak nambang blok, tapi mereka yang menegakkan aturan dengan memvalidasi setiap transaksi. Nah, ketiga kelompok ini tuh kayak terkunci dalam adu panco terus-menerus, menciptakan sebuah sistem saling kontrol di mana nggak ada satupun kelompok yang bisa seenaknya mengambil alih kendali. Dan kita benar-benar lihat kekuatan ini beraksi pas perang ukuran blok. Waktu itu, para penambang besar yang kuat mencoba memaksakan sebuah perubahan. Para pengguna biasa yang menjalankan node ini bangkit dan pada dasarnya bilang, nggak bisa. Mereka membuktikan bahwa bahkan kelompok yang paling kuat sekalipun nggak bisa mengubah aturan tanpa persetujuan dari jaringan yang lebih luas. Dan sistem ini sekarang banget lagi diuji lagi loh. Ada konflik baru soal apa aja sih yang seharusnya boleh ada di dalam blockchain. Di satu sisi, ada kubu yang berpendapat kalau Bitcoin itu harus murni untuk transaksi moneter. Mereka mau menyaring data lain yang mereka sebut spam, kayak NFT misalnya, tujuannya biar biaya tetap rendah. Di sisi lain, ada kubu yang percaya kalau jaringan itu harus netral. Siapapun boleh pakai untuk apapun, selama mereka mau bayar biayanya. Nah, ini nih yang sering banget orang salah paham. Perdebatan publik yang kelihatannya kacau ini, itu bukan tanda-tanda krisis atau kegagalan. Justru sebaliknya, ini adalah sistem kekebalan tubuh Bitcoin yang sedang bekerja. Dia secara aktif melawan dan memperdebatkan arah masa depannya secara terbuka. Dan ini semua membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal kita, dan kejeniusan desain Bitcoin yang elegan tapi juga, ya, kacau. Oke, jadi kalau para developer, para penambang, bahkan para pembajak ini nggak punya kata akhir, terus siapa dong yang sebenarnya mengendalikan Bitcoin?
Jawabannya, dan disinilah letak kejeniusannya, adalah nggak ada satupun kelompok yang pegang kendali penuh. Kekuasaan itu justru mengalir dari bawah ke atas. Para pengguna memberi sinyal dukungan mereka dengan menjalankan kode tertentu. Para penambang, karena mereka mau dibayar, ya harus ikut aturan yang didukung mayoritas pengguna. Dan pada akhirnya, ekonomilah yang memutuskan. Versi Bitcoin dengan nilai dan dukungan terbanyaklah yang akan bertahan. Jadi, ternyata semua upaya terus-menerus untuk membajak atau mengendalikan Bitcoin itu bukanlah kelemahan terbesarnya. Justru sebaliknya, itulah sumber kekuatannya yang paling dalam. Ketahanannya bukan datang dari kemampuannya mencegah serangan, tapi dari kemampuannya untuk bertahan dari serangan itu lagi dan lagi. Ini membuktikan bahwa proyek ini tidak pernah benar-benar dibajak, tapi malah jadi makin kuat karena setiap konflik yang terjadi. Setiap pertempuran, setiap perang saudara hanya membuatnya jadi lebih tangguh dan lebih terdesentralisasi dari sebelumnya. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah medan pertempuran yang kacau seperti ini satu-satunya cara agar sebuah sistem yang benar-benar terdesentralisasi bisa bertahan?